Cucu Presiden Joko Widodo, Jan Etes Sri Narendra, hari ini pulang dari rumah sakit. Ayah dan ibunya berencana merawatnya sendiri tanpa bantuan perawat. Tim dokter Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Solo menyatakan cucu Presiden Joko Widodo, Jan Etes Sri Narendra, sudah dapat pulang. Sang ayah, Gibran Rakabuming Raka, mengatakan ia dan istrinya akan merawat anak mereka sendiri tanpa jasa babysitter. Kalau teman-teman mau jenguk, itu langsung ke rumah ya Mas ya? Dan jenguk semua. Ini istirahat dulu aja. Artinya nanti nggak terima tamu lagi atau gimana Mas? Tamu ya diterima, tapi udah kesini semua kok kemarin. Saudara, teman udah kesini semua. Mas langsung pulang rumah sendiri atau rumah Bapak? Dia punya rumah sendiri ya, dia rumah sendiri. Keluarga Gibran pulang dalam iring-iringan kendaraan menuju rumah Gibran di Kompleks Perumahan Kutai Townhouse Solo. Menurut rencana, mereka akan beristirahat selama beberapa hari sebelum acara syukuran. Dari Solo, Jawa Tengah, Salahuddin Effendi Rois, TV One mengabarkan. Sementara di rumah duka almarhum Sulistyo, nampak hadir Susilo Bambang Yudhoyono beserta keluarga. Presiden RI ke-6 itu menilai sosok almarhum sebagai seorang yang gigih memperjuangkan nasib buruh. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono nampak hadir di rumah duka Ketua PGRI sekaligus anggota DPD Sulistyo yang menjadi korban kecelakaan di ruang terapi Rumah Sakit Angkatan Laut Minto Harjo, Jakarta. SBY turut larut dalam suasana haru, mengingat almarhum adalah sosok yang juga dekat dan selalu gigih memperjuangkan nasib dan kesejahteraan guru. Almarhum Sulistyo dikenal sebagai sosok yang gigih sejak menjadi guru sekolah dasar hingga menjabat Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia selama 2 periode. Oleh sebab itu, Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan agar semangat dan perjuangan almarhum harus tetap diteruskan. Harus dilanjutkan. Almarhum itu gigih memperjuangkan nasib dan kesejahteraan guru. Saya bekerja bersama-sama 7 tahun, banyak sekali ide-ide beliau yang baik dan selalu saya dukung. Kalau itu segera bisa didukung oleh negara, ya. Selain SBY beserta keluarga, nampak hadir melayat Wakil Ketua DPR Agus Hermanto dan Ketua DPD Irman Gusman. Jenazah disemayamkan sebentar di rumah duka Jalan Karanganyar, Semarang dan kemudian dibawa ke Banjarnegara untuk dimakamkan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Teguh Joko Sutrisno, TV One mengabarkan. Penyidik Polda dan tim Lab 4 memeriksa ruang udara bertekanan tinggi di Rumah Sakit Angkatan Laut Minto Harjo. Tim menyelidiki penyebab terbakarnya ruang tabung yang menewaskan 4 orang yang sedang menjalani terapi. Sementara laboratorium forensik sedang melakukan pemeriksaan, apakah ini ada faktor dari korsleting listrik, ataukah ada faktor barang-barang yang dibawa yang itu potensi untuk meledak di bawah tekanan tinggi, seperti misalnya korek api, gas gitu ya. Kondisi korban ini gimana Pak? Terbakar 100% kan, udah diekspos kemarin kan? Artinya ada 2 kemungkinan Pak. Pertama yang tadi dibilang saya ada bawa barang bawaan, artinya berarti kelalaian dari pengecekan ini yang pertama itu. Ya bisa jadi karena ini kan VIP. VIP mereka masuk mungkin sana. Siapa tahu ada yang bawa korek api, bawa kadang-kadang handphone juga berbahaya. Artinya berarti nggak dilakukan pemeriksaan Pak secara. Idealnya seperti itu. Ada kelalaian ya? Tapi mungkin saja kan karena ini para VVIP ya, jadi mungkin segan, yang penting mereka mengingatkan saja. Jadi ada kelalaian Pak? Belum tentu kita, bisa yang lalai juga, korban bisa lalai. Sejauh mana Pak sakit Pak? Ketika bisa lalai, bisa juga kecelakaan. Saya sekali lagi belum berani kesimpulan. Kapolda meminta semua pihak agar menunggu hasil dari pemeriksaan laboratorium forensik. Selain itu, 11 saksi juga telah diperiksa dalam insiden ini.
Dari Jakarta, Rurin Rulianti, Rian Syahrul, TV One mengabarkan. Dan 3 dari 4 korban meninggal dunia kecelakaan di ruang terapi Rumah Sakit Angkatan Laut Minto Harjo telah dimakamkan hari ini. Salah satunya adalah jenazah Irjen Pol Purnawirawan Abu Bakar Nata Prawira yang dimakamkan secara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Jenazah Irjen Pol Purnawirawan Abu Bakar Nata Prawira tiba di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan pukul 1 siang. Sejumlah keluarga serta pejabat baik dari petinggi Polri dan TNI ikut mengantarkan jenazah sampai tempat peristirahatannya yang terakhir. Meninggalkan tempat. Dipimpin Kadif Humas Polri, Irjen Pol Anton Carlian, prosesi pemakaman berlangsung secara militer. Di mata kerabat, almarhum dikenal sebagai sosok pekerja keras dan mempunyai komitmen tinggi dalam menjaga institusi Polri. Tentunya kita melihat adalah sosok kerja keras yang ulet berdedikasi tinggi, bisa menjadikan contoh dan suri tauladan bagi generasi muda Polri berikutnya. Kami bangga dengan almarhum karena beliau merupakan sosok yang tentunya sebagaimana kami sampaikan tadi, ulet, tangguh, dan punya komitmen kuat. Sementara itu, suasana duka juga menyelimuti TPU Malaka, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, tempat pemakaman 2 korban meninggal lainnya. Istri almarhum tak kuasa menahan tangis saat proses pemakaman berlangsung. Tak hanya kehilangan sang suami, Edi Suwardi, ia pun kehilangan putra tercintanya, Dimas Kadar Radityo. Sebelumnya, 4 jenazah korban meninggal telah dilakukan otopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dan kini, kasus kecelakaan di RSAL Minto Harjo tengah dalam penyelidikan lebih lanjut oleh pihak Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Robin Freddy, Simon Tobing, TV One mengabarkan. Kita beralih ke kabar lainnya, pemirsa. Kebakaran terjadi di salah satu ruangan di Rumah Sakit Angkatan Laut Minto Harjo, Jakarta Pusat. 4 orang meninggal dunia akibat insiden tersebut. Terbakarnya salah satu ruangan di Rumah Sakit Angkatan Laut Minto Harjo, Tanah Abang, Jakarta Pusat membuat 4 orang tewas di lokasi kejadian. Keempat korban adalah mantan Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Purnawirawan Abu Bakar Nata Prawira, anggota DPD RI sekaligus Ketua PGRI Sulistyo, Edi Suwandi, dan seorang dokter bernama Dimas. Sejumlah petinggi Polri mendatangi Rumah Sakit Angkatan Laut Minto Harjo. Selain itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan tiba di Rumah Sakit Angkatan Laut. Sampai ke sana bertemu dengan Provos, kemudian mereka menjelaskan bahwa ini sekarang sudah menjadi TKP, bukan menjadi perkara, karena itu akan cukup tidak bisa dimasuki. Jadi kita menghormati. Bapak tahu nggak akan diadakan olah TKP atau semacamnya? Barusan dari keempat jenazah itu dibawa ke Rumah Sakit Polri untuk melakukan forensik. Saya tidak melihat langsung dari cukup berat karena 4 partnya ya, dan 4 itu adalah satu Pak Sulis, kemudian satu lagi adalah namanya, ada seorang dokter juga di situ, jadi 4 orang. Dan setelah ini rencananya akan disemayamkan dulu atau otopsi dulu? Tadi saya bertemu Pak Kapolda, Pak Kapolda kemudian beliau memastikan akan sesegera mungkin dituntaskan proses forensiknya, lalu sesudah itu menurut rencana akan dibawa ke Banjarnegara. Menurut Kadispen TNI Angkatan Laut, Laksamana Pertama M. Zainuddin, kebakaran diduga terjadi akibat hubungan pendek arus listrik di tabung chamber. Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo, TV One mengabarkan.
Dan bagaimana suasana terkini di lokasi kejadian saat ini? Kita sudah bergabung dengan reporter TV One dari Rumah Sakit Angkatan Laut. Sudah ada Ramon Adrian dan juga dari Rumah Sakit Polri Jakarta Timur sudah ada Mario dari. Pertama kita ke Ramon Adrian terlebih dahulu. Ramon, bagaimana suasana di sana? Betul, Windy. Saat ini kami berada di Rumah Sakit Angkatan Laut Minto Harjo yang berada di Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, di mana saat ini polisi dan juga Pom AL masih melakukan olah TKP di tempat kejadian perkara. Dan kami dapat mengabarkan kepada Anda bahwa tidak ada wartawan ataupun jurnalis yang diperkenankan untuk meliput kegiatan dari olah TKP di rumah sakit ini. Sehingga kami sendiri memiliki akses yang cukup terbatas untuk mengetahui perkembangan apa. Dan memang sampai saat ini belum ada update yang disampaikan oleh baik pihak Pom AL maupun dari pihak kepolisian terkait olah TKP tersebut. Sedikit mereview kejadian ini bahwa terjadi ledakan, yaitu ledakan tabung oksigen di ruang chamber Pulau Miangas. Tepatnya sekitar pukul 1 tadi siang, di mana ruang chamber ini merupakan salah satu alat praktik atau alat terapi bagi hidropabrik. Ya, ini merupakan jenis penyakit yang merupakan alat yang bisa digunakan untuk terapi bagi para penderita penyakit diabetes maksud kami. Dan kami akibat kejadian ini meninggal 4 orang yang merupakan salah satunya adalah ketua PGRI, yaitu dari Dr. Sulistyo. Sulistyo merupakan ketua PGRI sekaligus anggota DPD dari RI. Dan juga meninggal juga mantan Kadif Humas Polri, yaitu Irjen Pol Purnawirawan Abu Bakar. Kemudian 2 korban lagi merupakan atas nama Edi Marsudi dan juga dokter pendampingnya yaitu Dr. Dimas. Keempat korban kini telah dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk dilakukan identifikasi. Keempat korban diduga meninggal akibat luka bakar yang cukup parah di tubuh mereka sehingga mereka tidak mampu diselamatkan lagi. Korban telah diidentifikasi dan dievakuasi ke menuju RS Polri sejak pukul 14 tadi siang. Untuk sementara demikian yang dapat kami sampaikan dari RSAL Minto Harjo. Kami kembalikan ke Anda di studio, Windy. Baik, Ramon, itu jika olah TKP masih berlangsung di RSAL Minto Harjo, lantas bagaimana proses identifikasi di Rumah Sakit Polri? Mario? Ya, ini memang memasuki pukul 21.45 waktu Indonesia Barat. Kami belum melihat adanya tanda-tanda selesai proses identifikasi terhadap 4 jenazah yang menjadi korban terbakarnya ruang udara bertekanan tinggi yang terdapat di Rumah Sakit Angkatan Laut Minto Harjo, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Dan tadi sempat atau identifikasi berlangsung sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, sesaat setelah jenazah dibawa ke sini oleh 5 ambulans dari Rumah Sakit Angkatan Laut Minto Harjo. Dan yang kami pantau situasi saat ini memang kerabat dan juga keluarga dari 4 korban tersebut terus berdatangan. Yang terakhir adalah istri dari Sulistyo yang menjadi korban dari terbakarnya Rumah Sakit Angkatan Laut Minto Harjo di Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Sulistyo sendiri merupakan anggota Dewan Perwakilan Daerah Komite 3 yang sekaligus menjadi Ketua Umum dari PGRI. Selain itu juga ada kerabat dari Irjen atau Inspektur Jenderal Purnawirawan Abu Bakar Nata Prawira yang juga menjadi korban tragedi tersebut, yang dulu pernah menjabat sebagai Kadif Humas Mabes Polri. Dan hingga saat ini kami masih terus standby di depan ruang postmortem yang menjadi ruangan untuk proses identifikasi tersebut. Namun baru saja ada ambulans dari Mabes Polri yang sudah standby di sini serta membawa peti jenazah. Ada 2 peti jenazah yang dibawa dan kami belum mendapatkan informasi secara resmi dari Rumah Sakit Polri tempat kami mengabarkan Anda di Jakarta Timur terkait bagaimana proses identifikasi berlangsung. Demikian dapat kami kabarkan langsung dari Rumah Sakit
Polri Jakarta Timur. Kita kembalikan dulu ke Windy. Terima kasih Mario Dani atas laporannya, dan sebelumnya ada Ramon Adrian. Selama 2 periode. Oleh sebab itu, Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan agar semangat dan perjuangan almarhum harus tetap diteruskan. Harus dilanjutkan. Almarhum itu gigih memperjuangkan nasib dan kesejahteraan guru. Saya bekerja bersama-sama 7 tahun, banyak sekali ide-ide beliau yang baik dan selalu saya dukung. Kalau itu segera bisa didukung oleh negara, ya. Selain SBY beserta keluarga, nampak hadir melayat Wakil Ketua DPR Agus Hermanto dan Ketua DPD Irman Guswan. Jenazah disemayamkan sebentar di rumah duka Jalan Karanganyar, Semarang, dan kemudian dibawa ke Banjarnegara untuk dimakamkan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Teguh Joko Sutrisno, TV One mengabarkan. Penyidik Polda dan tim Lab 4 memeriksa ruang udara bertekanan tinggi di Rumah Sakit Angkatan Laut Minto Harjo. Tim menyelidiki penyebab terbakarnya ruang tabung yang menewaskan 4 orang yang sedang menjalani terapi. Sementara laboratorium forensik sedang melakukan pemeriksaan apakah ini ada faktor dari korsleting listrik ataukah ada faktor barang-barang yang dibawa yang itu potensi untuk meledak di bawah tekanan tinggi, seperti misalnya korek api, gas gitu ya. Kondisi korban ini gimana Pak? Terbakar 100% kan, udah diekspos kemarin kan? Artinya ada 2 kemungkinan Pak. Pertama yang tadi dibilang saya ada bawa barang bawaan, artinya berarti kelalaian dari pengecekan ini yang pertama itu. Ya bisa jadi karena ini kan VIP. VIP mereka masuk mungkin di sana. Siapa tahu ada yang bawa korek api, bawa kadang-kadang handphone juga berbahaya. Artinya berarti nggak dilakukan pemeriksaan Pak secara. Idealnya seperti itu. Ada kelalaian ya? Tapi mungkin saja kan karena ini para VVIP ya, jadi mungkin segan. Yang penting mereka mengingatkan saja. Jadi ada kelalaian Pak? Belum tentu kita bisa yang lalai juga, korban bisa lalai. Sejauh mana Pak sakit Pak? Ketika bisa lalai, bisa juga kecelakaan. Saya sekali lagi belum berani. Kecelakaan di RSAL Minto Harjo tengah dalam penyelidikan lebih lanjut oleh pihak Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Robin Freddy, Simon Tobing, TV One mengabarkan. Kita beralih ke kabar lainnya, pemirsa. Kebakaran terjadi di salah satu ruangan di Rumah Sakit Angkatan Laut Minto Harjo, Jakarta Pusat. 4 orang meninggal dunia akibat insiden tersebut. Terbakarnya salah satu ruangan di Rumah Sakit Angkatan Laut Minto Harjo, Tanah Abang, Jakarta Pusat membuat 4 orang tewas di lokasi kejadian. Keempat korban adalah mantan Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Purnawirawan Abu Bakar Nata Prawira, anggota DPD RI sekaligus Ketua PGRI Sulistyo, Edi Suwandi, dan seorang dokter bernama Dimas. Sejumlah petinggi Polri mendatangi Rumah Sakit Angkatan Laut Minto Harjo. Selain itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan tiba di Rumah Sakit Angkatan Laut. Sampai sana bertemu dengan Provos, kemudian mereka menjelaskan bahwa ini sekarang sudah menjadi TKP, menjadi perkara, karena itu atas hukum tidak bisa dimasuki. Jadi kita menghormati. Bapak tahu nggak akan diadakan olah TKP atau semacamnya? Barusan dari keempat jenazah itu dibawa ke Rumah Sakit Polri untuk melakukan forensik. Saya tidak melihat langsung dari cukup berat karena 4-4-nya ya, dan 4 itu adalah satu Pak Sulis, kemudian satu lagi adalah ada seorang dokter juga di situ, jadi 4 orang. Dan setelah ini rencananya akan disemayamkan dulu atau otopsi dulu? Tadi saya bertemu Pak Kapolda, tapi beliau memastikan akan segera mungkin dituntaskan proses forensiknya. Lalu sesudah itu menurut rencana akan dibawa ke Banjarnegara. Menurut Kadispen TNI Angkatan Laut, Laksamana Pertama Kesimpulan.
Kapolda meminta semua pihak agar menunggu hasil dari pemeriksaan laboratorium forensik. Selain itu, 11 saksi juga telah diperiksa dalam insiden ini. Dari Jakarta, Rurin Rulianti, Rian Syahrul, TV One mengabarkan. Dan 3 dari 4 korban meninggal dunia kecelakaan di ruang terapi Rumah Sakit Angkatan Laut Minto Harjo telah dimakamkan hari ini. Salah satunya adalah jenazah Irjen Pol Purnawirawan Abu Bakar Nata Prawira yang dimakamkan secara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Jenazah Irjen Pol Purnawirawan Abu Bakar Nata Prawira tiba di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan pukul 1 siang. Sejumlah keluarga serta pejabat baik dari petinggi Polri dan TNI ikut mengantarkan jenazah sampai tempat peristirahatannya yang terakhir. Meninggalkan tempat. Dipimpin Kadif Humas Polri, Irjen Pol Anton Carlian, prosesi pemakaman berlangsung secara militer. Di mata kerabat, almarhum dikenal sebagai sosok pekerja keras dan mempunyai komitmen tinggi dalam menjaga institusi Polri. Tentunya kita melihat adalah sosok kerja keras yang benar berdedikasi tinggi, bisa menjadikan contoh dan suri tauladan bagi generasi muda Polri berikutnya. Kami bangga dengan almarhum karena beliau merupakan sosok yang tentunya sesuai dengan yang kami sampaikan tadi, ulet, tangguh, dan punya komitmen kuat. Sementara itu, suasana duka juga menyelimuti TPU Malaka, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, tempat pemakaman 2 korban meninggal lainnya. Istri almarhum tak kuasa menahan tangis saat proses pemakaman berlangsung. Tak hanya kehilangan sang suami, Edi Suwardi, ia pun kehilangan putra tercintanya, Dimas Kadar Radityo. Sebelumnya, 4 jenazah korban meninggal telah dilakukan otopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dan kini kasus Zainuddin, kebakaran diduga terjadi akibat hubungan pendek arus listrik di tabung chamber. Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo, TV One mengabarkan. Dan bagaimana suasana terkini di lokasi kejadian saat ini? Kita sudah bergabung dengan reporter TV One dari Rumah Sakit Angkatan Laut. Sudah ada Ramon Adrian dan juga dari Rumah Sakit Polri Jakarta Timur sudah ada Mario Dari. Pertama, kita ke Ramon Adrian terlebih dahulu. Ramon, bagaimana suasana di sana? Betul, Windy. Saat ini kami berada di Rumah Sakit Angkatan Laut Minto Harjo yang berada di Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, di mana saat ini polisi dan juga Pom AL masih melakukan olah TKP di tempat kejadian perkara. Dan kami dapat mengabarkan kepada Anda bahwa tidak ada wartawan ataupun jurnalis yang diperkenankan untuk meliput kegiatan dari olah TKP di rumah sakit ini. Sehingga kami sendiri memiliki akses yang cukup terbatas untuk mengetahui perkembangan apa. Dan memang sampai saat ini belum ada update yang disampaikan oleh baik pihak Pom AL maupun dari pihak kepolisian terkait olah TKP tersebut. Sedikit mereview kejadian ini bahwa terjadi ledakan, yaitu ledakan tabung oksigen di ruang chamber Pulau Miangas. Tepatnya sekitar pukul 1 tadi siang, di mana ruang chamber ini merupakan salah satu alat praktik atau alat terapi bagi hidropabrik. Ya, ini merupakan jenis penyakit yang merupakan alat yang bisa digunakan untuk terapi bagi para penyakit penderita penyakit diabetes maksud kami. Dan kami akibat kejadian ini meninggal 4 orang yang merupakan salah satunya adalah ketua PGRI, yaitu dari Dr. Suwistio. Suwistio merupakan ketua PGRI sekaligus anggota DPD dari RI. Dan juga meninggal juga mantan Kadif Humas Polri, yaitu Irjen Pol Purnawirawan Abu Bakar. Kemudian 2 korban lagi merupakan atas nama Edi Marsudi dan juga dokter pendamping. Cucu Presiden Joko Widodo, Jan Etes Sri Narendra, hari ini pulang dari rumah sakit. Ayah dan ibunya berencana merawatnya sendiri tanpa bantuan perawat.
Tim dokter Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Solo menyatakan cucu Presiden Joko Widodo, Jan Etes Sri Narendra, sudah dapat pulang. Sang ayah, Gibran Rakabubing Raka, mengatakan ia dan istrinya akan merawat anak mereka sendiri tanpa jasa babysitter. Kalau teman-teman mau jenguk, itu langsung ke rumah ya Mas ya? Dan jenguk semua. Ini istirahat dulu aja. Artinya nanti nggak terima tamu lagi atau gimana Mas? Tamu ya diterima, tapi udah kesini semua kok kemarin. Saudara, teman udah kesini semua. Mas langsung pulang rumah sendiri atau rumah Bapak? Dia punya rumah sendiri ya, di rumah sendiri. Keluarga Gibran pulang dalam iring-iringan kendaraan menuju rumah Gibran di Kompleks Perumahan Kutai Townhouse Solo. Menurut rencana, mereka akan beristirahat selama beberapa hari sebelum acara syukuran. Dari Solo, Jawa Tengah, Salahuddin Effendi Rois, TV One mengabarkan. Sementara di rumah duka almarhum Sulistyo, nampak hadir Susilo Bambang Yudhoyono beserta keluarga. Presiden RI ke-6 itu menilai sosok almarhum sebagai seorang yang gigih memperjuangkan nasib buruh. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono nampak hadir di rumah duka Ketua PGRI sekaligus anggota DPD Sulistyo yang menjadi korban kecelakaan di ruang terapi Rumah Sakit Angkatan Laut Minto Harjo, Jakarta. SBY turut larut dalam suasana haru, mengingat almarhum adalah sosok yang juga dekat dan selalu gigih memperjuangkan nasib dan kesejahteraan guru. Almarhum Sulistyo dikenal sebagai sosok yang gigih sejak menjadi guru sekolah dasar hingga menjabat Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia